Pendahuluan. Baik, kita akan mulai dengan pengiriman informasi secara klasik. Nah, informasi ini dikirimkan melalui sistem fisik. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi misalkan ini zaman dulu sebelum adanya peralatan komunikasi yang elektronik atau fotonik yang canggih seperti saat ini, manusia mengirimkan isyarat, misalnya permintaan bantuan dari satu pasukan dalam bentuk menyalakan api. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika api dinyalakan, maka ada cahaya yang merambat melalui udara dan sampai ke penerimanya. Jadi sebenarnya secara fisik informasi itu berjalan dari sumber ke penerima. Nah, demikian pula pada zaman modern ini, ketika kita sudah punya serat optik sebagai pembawa informasi, misalkan kita ingin mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer yang lain, dari pengirim ini mengirimkan deretan bit 0101 dan seterusnya, dimodulasi kemudian dikirimkan melalui foton, melalui cahaya ke dalam fiber optik, dalam mediumnya fiber optik, kemudian sampai ke penerima. Dan di sini pun kita bisa melihat bahwa pesan tadi, informasi tadi itu dikirimkan secara fisik melalui pembawa informasi yaitu foton. Sistem fisik yang mengkodekan pesan harus melakukan perjalanan ke tujuannya untuk menyampaikan pesan. Jadi tidak begitu saja ini ada pesan di sini langsung diterima, tidak ya, ini harus berjalan dulu melalui suatu medium. Nah, berikutnya pengiriman informasi secara kuantum. Kita dapat melakukan hal yang sama pada komunikasi kuantum. Jadi misalkan pesan dikirimkan dari node yang berwarna virtual ke node atau sasaran yang berwarna coklat ya. Nah, ini pesan ini akan sampai ke tujuan setelah melewati beberapa node antara, beberapa titik simpul antara ya, misalnya dia ke arah sini dulu, kemudian ke bawah, dan kemudian baru sampai ke sasaran atau ke penerima. Secara umum kita bisa nyatakan informasi kuantum itu sebagai ket psi yang merupakan superposisi ya, alpha ket 0 ditambah dengan beta ket 1. Dengan demikian maka untuk mengirimkan informasi kita melakukan pengkodean informasi itu sebagai foton dan mengirimkan informasi tersebut melalui serat optik ke tujuan. Bagaimana jika serat optik antar dua node yang tadinya dilalui oleh foton tadi putus? Maka yang terjadi adalah yang harus kita lakukan adalah kita mengubah rutenya. Jadi kalau tadinya dari bawah ini ke node yang ke atasnya, kemudian ke kanan, kita bisa melewatkan dia ke node yang masih aktif. Jadi ke atas misalnya, dari sini ke atas, baru kemudian ke bawah, dan baru kemudian dikirimkan ke sasaran. Jadi tidak ada masalah, yang kita lakukan adalah mengubah rutenya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya ada dua node itu putus ya, sehingga yang tadinya kita memakai rute alternatif ke atas dari pengirim ke atas kemudian ke atas lagi, ternyata dia putus di sini. Lewat yang sebelumnya juga sudah putus, jadi kita tidak bisa ya, melewatkan melalui saluran ini. Apakah ini berarti bahwa kita tidak bisa mengirimkan keadaan kuantum ke sasaran? Nah, sebenarnya kita tetap bisa ya. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukan dengan cara menteleportasikannya. Nah, namun demikian, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga proses teleportasi ini bisa dilakukan. Secara sekilas, proses teleportasi itu bisa digambarkan di sini. Jadi kita punya pengirim, katakan namanya Alice, dan penerima namanya Bob. Jadi teleportasi itu sendiri adalah pemindahan informasi itu sendiri, sementara sistem fisiknya diam. Nah, kita punya Alice dengan qubit dalam state atau dalam keadaan ket psi,
Lalu kita punya sepasang qubit yang entangled ya, yang kemudian kita bagikan. Yang satu itu ada di sisi alis, pasangannya itu ada di sisi Bob, dan kita ingin mengirimkan informasi cat C yang ada di alis. Lalu kita punya kanal klasik ya. Kalau tadi yang kita gambarkan dalam normal itu kita anggap itu kanal kuantum. Nah sekarang kita punya kanal klasik ya. Secara prinsip yang dilakukan adalah setelah kita mendistribusikan ya, pasangan yang terentangle itu alis dan Bob, maka kita kirimkan informasi itu melalui kanal klasik ya. Kita mengirimkan suatu informasi melalui kanal klasik, dan kemudian Bob itu melakukan koreksi-koreksi terhadap qubit yang dia miliki, pasangan dari entangled bit yang dia miliki, dan hasilnya adalah cat C. Demikian kuliah kali ini, sekian dan terima kasih.